Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Saya doakan semuanya semoga para subscriber dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pola zikir nafas. Bagaimana cara melakukan zikir nafasnya? Silakan ikuti videonya. Jangan di skip atau jangan dilompat-lompat agar tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pada kesempatan ini saya ingin mengurai, ingin berbagi tentang pola zikir nafas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya bahwa kita berasal dari Allah dan harus bisa kembali kepada Allah. Innalillah, kita berasal dari Allah. Itu pemahaman secara hakikat bahwa dahulu kita ada di alam ruh. Itu kondisinya sudah hidup dan masuk ke alam kandungan ibu. 100 hari usia jabang bayi kita masuk ke kandungan ibu. Nah, itu fase kedua. Ketiga, kita lahir ke dunia, si jabang bayi adalah narik nafas. Baru dia teriak nangis sekuat-kuatnya. Disitulah dia hidup dengan jalan bernafas. Innalillah, berarti kita berasal dari Allah. Awal mula kita memasukkan nafas adalah menarik nafas. Di situ kita eling, di situ kita ingat, di situ kita zikir qalbi, kita ingat dengan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah. Itu dalam kondisi ketika manusia meninggal dunia, dia buang nafas. Tidak ada orang meninggal dunia narik nafas. Orang meninggal dunia itu buang nafas. Jadi Allah. Makanya pola zikir nafas yang saya lakukan itu dengan cara tarik nafas kita Allah, buang nafas juga Allah. Jadi dalam kondisi apapun, baik kita siang maupun malam, beraktivitas apa saja, di hati kita selalu zikir Allah, di otak kita selalu ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebab ujian ketiga manusia yaitu pada saat menghadapi sakaratul maut, pada saat najah. Jadi di situ kita dituntut untuk selalu ingat, selalu eling kepada Allah. Bila mana kita dalam kondisi lupa kepada Allah, ingatnya ke harta benda, ingatnya ke jabatan, ingatnya ke apalah gitu, selain kepada Allah, maka jahanamlah bagiannya, jahanamlah tempatnya. Tidak sedikit, jangan orang awam, ya maaf, yang sudah pada ngerti juga kadangkala lupa ingatnya hanya ke harta benda, ke warisan, ke anak, ke istri dan lain sebagainya.
Ya, jadi ujian yang ketiga ketika menghadapi sakaratul maut adalah tentang eling atau tidaknya kepada Allah. Jadi wa inna ilaihi rajiun, berarti kan kita harus dapat kembali kepada Allah, sehingga rahmat Allah, anugerah Allah yang akan menuntun kita kembali kepadanya. Makanya di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi, juga kepada siapapun, selalu ingat dalam kondisi apapun. Jadi ketika narik nafas, Allah, buang nafas, Allah, dalam hati kita, tidak diucap, tidak dibaca oleh mulut. Jadi harus dalam hati saja. Kita selalu eling, selalu ingat 24 jam seumur hidup, harus selalu ingat. Ya selama kita melek lah, maksudnya nggak kondisi tidur. Kalau lagi meleknya zikir, insya Allah tidurnya pun dinilai zikir. Jadi kalau meleknya aja alfa, ya tidurnya apalagi. Nah, duluan mana antara napas dan hidup? Ada yang bilang napas, karena hidupnya dengan napas. Ya, kita buktikan. Ketika kita di alam ruh, itu kita mati apa hidup? Yang jelas kita hidup. Kemudian fase kedua, kita masuk ke dalam kandungan ibu. Di dalam kandungan ibu kita hidup apa mati? Ya kita hidup, tapi tidak bernapas. Baru fase ketiga di dunia, kita hidupnya dengan bernapas. Kemudian dalam barzah kita hidup atau mati? Ya hidup. Kalau mati ya gimana ngerasain nikmat atau siksa? Apalagi di alam kalabadi, alam kelanggengan. Ya kalau kitanya mati, ya nggak bisa merasakan nikmat, nggak merasakan bahagia, nggak merasakan senang, nggak merasakan sakitnya disiksa. Kalau mati lenyap, hilang, tiada bekas. Yang mati, yang rusak itu jasmani kita, raga kita yang berasal dari 4 unsur alam. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke angin, api kembali ke api, tapi ruh kita tetap hidup. Tidak ada ruh yang mati. Kalau ruh mati, yang nggak bisa merasakan nikmat dan siksa. Kondisi di alam barzah sebagai contoh, ya seperti halnya kita tidur. Coba perhatikan, ketika kita tidur, raga kita mungkin tidur ngorok, tapi ruh kita di sana kita bermimpi. Kalau mimpinya ketemu bidadari, ya mungkin bisa keramas lah, bangun tidurnya keramas, karena ada yang basah kan. Tapi kalau mimpi kita misalnya dikejar-kejar orang gila, ngos-ngosan, bangun tuh ngos-ngosan, haus, pengen minum. Ke barat, dia ada di barat. Ke timur, dia ada di timur. Ke utara, dia ada di utara. Ke selatan, dia ada di selatan. Bingung, dia lari kemanapun nyari tempat yang aman, gak ketemu. Mimpinya dikejar-kejar orang gila, sampai ngos-ngosan. Bangun tidur pun gak masuk ngos-ngosan. Yang ketiga umpamanya, mimpinya kita mungkin mimpi ditinggal oleh orang tua kita. Kita nangis, kita sedih, sampai terseduh-seduh. Bangun tidur air mata netes. Bangun tidur tuh udah ada air mata. Coba bayangkan, raga kita tidur lelap, kenapa bisa mengeluarkan air mata? Itu sama. Kadang mimpi berantem, waktu kita kadang suka merasakan sesuatu yang sakit, kena pukul atau kena tendang. Jadi itu gambaran. Umpamanya alam barzah, di alam dunia itu umpamanya ya seperti orang mimpi seperti itu. Raganya mati total, mungkin meluk guling dan sebagainya, ngorok. Bagi yang ngorok, yang enggak. Tapi ruhnya kemana? Sukmanya kemana? Sama ketika orang di alam barzah pun akan mengalami hal seperti itu. Raganya rusak, tapi ruhnya yang akan merasakan zat hidup. Karena yang merasakan itu hidup, rasa itu ya hidup, hidup ya rasa. Yang nggak punya rasa ya nggak ada, batu. Nah, jadi kita harus selalu ingat
harus selalu eling kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita belajar dari sekarang untuk selalu ingat dalam kondisi apapun, sedang melakukan aktivitas apapun harus selalu eling. Karena ajal, maut, malaikat Israel kita tidak tahu kapan menjemput kita. Orang meninggal tidak harus sakit, orang meninggal tidak harus tua, yang muda banyak, yang meninggal, yang sehat ujug-ujug ya, tiba-tiba kan, meninggal itu banyak. Ya, saya mengalami teman saya 1 jam sebelumnya ngobrol, ya, setelah pergi bubar dari obrolan 1 jam kemudian mendapat kabar dia sudah meninggal. Itu sudah sering kali saya mengalami hal seperti itu. Makanya karena maut kita tidak tahu, maka dari sekarang kita mulai zikir, mulai ingat kepada Allah melalui kolbu kita. Kita belajar zikir kolbu atau zikir hati. Ya, tidak usah teriak-teriak lewat mulut, tidak usah orang lain dengar, kita cukup dalam hati saja, cukup kita dan Allah saja. Jadi mulai sekarang ayo kita bersama-sama, ya, saya secara pribadi menasihati diri saya sendiri, yang keduanya ya saya berbagi kepada siapapun yang meminati, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa, karena saya tahu, saya sadar bahwa di sini ada 73 aliran, jadi tentunya berbeda cara, berbeda teknik. Jadi di sini tekniknya saya cuma tarik nafas ingat kepada Allah, buang nafas ingat kepada Allah, karena dalilnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sebagai manusia saya yang fakir ilmu, sebagai manusia tempatnya dosa, ya saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.